I just had to let you know you're Penyalahgunaan pengelolaan rusunawa tambak sawah rusunawa tambak sawah rupiah. Baik, rapat evaluasi pengelolaan rusunawa hari ini saya buka. Kita semua tahu bahwa isu ini sedang menjadi perhatian masyarakat dan media. Karena itu, saya minta seluruh pihak menyampaikan informasi secara terbuka, objektif, dan berdasarkan data. Silakan Sekretaris menyampaikan laporan. Baik, terima kasih Ibu. Secara umum program rusunawa ini dibentuk untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini diharapkan mampu membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan tempat tinggal dengan biaya terjangkau. Program ini sebenarnya cukup baik secara tujuan. Betul Ibu, bahkan pada awal pelaksanaannya program ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Tingkat hunian cukup tinggi dan dianggap membantu warga. Lalu, gimana mulai muncul masalah? Permasalahan mulai terlihat ketika dilakukan evaluasi administrasi dan keuangan. Secara lebih mendalam, terdapat sejumlah ketidaksesuaian dalam pencatatan pemasukan dari sewa unit rusunawa. Ketidaksesuaian seperti apa? Adanya selisih antara jumlah pembayaran yang diterima dari penghunian dengan data yang masuk ke dalam laporan resmi daerah. Artinya ada pemasukan yang tidak tercatat. Indikasinya mengarah ke sana. Sudah berapa lama kondisi ini terjadi? Berdasarkan data awal, kemungkinan berlangsung selama beberapa tahun. Ini sangat serius. Benar Bu, dan menjadi perhatian kami bukan hanya soal minimal kerugian, tetapi lemahnya sistem pengawasan yang memungkinkan hal tersebut terus terjadi. Saya ingin penjelasan lebih rinci dari pengawas. Baik Bu, dari hasil pemeriksaan kami menemukan beberapa persoalan utama. Pertama, sistem pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual di beberapa bagian. Manual sampai sekarang. Iya Bu, itu menyebabkan data mudah dimanipulasi atau tidak sinkron. Selain itu, dokumen pembayaran juga tidak semuanya memiliki bukti yang lengkap. Berarti prosedur administrasinya juga bermasalah. Betul, kemudian kami menemukan bahwa pengawasan internal tidak berjalan optimal. Kenapa bisa begini? Karena ada konsentrasi kewenangan pada pihak tertentu, jadi pengelolaan terlalu bergantung pada beberapa orang saja. Tidak ada mekanisme kontrol silang. Ada secara formal, tetapi dalam praktiknya tidak berjalan efektif. Saya heran, bagaimana bisa sistem ini berjalan bertahun-tahun tanpa ada yang melapor. Sebagai pegawai, sebenarnya mengetahui adanya ketidakteraturan itu. Lalu kenapa diam? Karena ada rasa takut dan budaya organisasi yang kurang terbuka. Beberapa pegawai merasa tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan laporan karena khawatir menimbulkan konflik internal. Ini berarti masalah budaya kerja juga. Benar Ibu, banyak pegawai memilih diam daripada dianggap melawan atasan. Padahal diam justru memperbesar masalah. Itulah yang akhirnya membuat penyimpangan terus berlangsung. Jika dikaitkan dengan teori administrasi publik, kondisi ini sesuai dengan teori korupsi dari Robert Williams. Silakan dijelaskan supaya semuanya memahami konteksnya. Menurut Williams, korupsi terjadi karena adanya 3 faktor utama, yaitu monopoli kekuasaan, diekspresi yang besar, dan lemahnya akuntabilitas. Dan ketiga faktor itu terlibat jelas dalam kasus ini. Contohnya, pengelolaan keuangan hanya dikuasai pihak tertentu. Lalu keputusan administrasi dilakukan tanpa pengawasan ketat, sementara sistem pelaporannya lemah. Akibatnya peluang penyimpangan menjadi semakin besar. jadi masalah ini bukan sekedar kesalahan individu. Benar Bu, sistem yang lemah juga menjadi penyebab utama. Seberapa besar dampak kerugiannya? Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kerugian negara diperkirakan mencapai 9,7 miliar rupiah. Jumlah yang sangat besar. Dan kasus ini sudah masuk di proses hukum Ibu. Bagaimana perkembangannya? 4 mantan pejabat yang terkait sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apakah ada kemungkinan bertambah?
Kemungkinan masih karena pemeriksaan terus berjalan. Beberapa mantan pemimpin daerah juga telah diperiksa sebagai saksi. Berarti kasus ini melibatkan banyak pihak. Iya Bu, karena proses pengelolaan berlangsung cukup lama dan melibatkan berbagai level jabatan. Saya lihat media terus memberitakan kasus ini setiap hari. Benar, berita mengenai Rusunawa menjadi perhatian utama masyarakat. Dalam teori agenda setting, media memiliki pengaruh besar dalam menentukan isu yang dianggap penting oleh publik. Jadi semakin sering diberitakan, semakin besar tekanan masyarakat. Betul, bahkan masyarakat mulai mempertanyakan kredibilitas pemerintah daerah. Apakah ada reaksi dari penghuni Rusunawa? Ada beberapa penghuni yang merasa kecewa dan marah. Apa yang mereka sampaikan? Mereka merasa programnya seharusnya membantu masyarakat kecil justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Kepercayaan masyarakat menjadi menurun drastis itu. Ini yang paling berbahaya sebenarnya. Karena ketika masyarakat kehilangan kepercayaan, program pemerintah akan sulit dijalankan. Masyarakat jadi ragu terhadap pelayanan publik. Padahal tujuan awal Rusunawa adalah untuk membantu warga yang berpenghasilan rendah. Namun akibat kasus ini, citra program menjadi buruk itu. Kasihan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan hunian. Bahkan ada masyarakat yang mulai berpikir bahwa program pemerintah selalu identik dengan penyimpangan. Pandangan seperti itu sangat merugikan pemerintah. Selain Rusunawa, apa ada isu lain yang juga sedang berkembang? Ada Bu, misalnya konflik pembangunan koperasi desa dan persoalan sampah di TPA. Tapi dibandingkan isu lain, kasus Rusunawa memiliki dampak yang lebih luas karena berkaitan langsung dengan keuangan daerah dan kepercayaan publik. Saya setuju. Kasus ini juga menyentuh pelayanan sosial kepada masyarakat miskin. Jadi dampaknya bukan hanya administratif, tetapi juga sosial dan politik. Benar itu. Saya ingin jujur, apakah selama ini ada pembiaran? Kemungkinan ada kelalaian dalam pengawasan itu. Dan mungkin juga ada pihak yang merasa kondisi tersebut sudah biasa terjadi. Itu yang berbahaya ketika penyimpangan dianggap normal. Budaya organisasi yang permisif memang menjadi salah satu faktor. Mulai hari ini saya tidak ingin ada budaya seperti itu lagi. Baik Bu. Kalau ada pelanggaran, laporkan, jangan ditutupi. Siap itu. Sekarang saya ingin fokus pada solusi. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? Pertama, audit menyeluruh terhadap seluruh pengelolaan Rusunawa. Kedua, digitalisasi sistem pencatatan dan pembayaran agar lebih transparan. Saya setuju. Sistem manual terlalu berisiko. Ketiga, memperkuat pengawasan internal secara berkala. Kemudian perlu dibuat mekanisme pelaporan yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, pegawai juga perlu diberikan pelatihan integritas dan akuntabilitas. Karena perbaikan sistem saja tidak cukup tanpa perubahan mental aparat. Baik, Saya berharap kasus ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Agar penyimpangan serupa tidak terulang kembali. dan supaya pelayanan publik benar-benar kembali pada tujuan utamanya, yaitu melayani masyarakat. Ingat, jabatan adalah amanah. Kalau amanah itu disalahgunakan, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tapi masyarakat kecil juga. Saya minta seluruh pihak bekerja sama memperbaiki sistem ini. Kita harus mengembalikan kepercayaan masyarakat. Siap, Ibu. Baik, rapat evaluasi saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. I just had to let you know you're